dulu ya. Oke. Saya coba ini sebentar aplikasinya kok baru. Oke. Ya. Mulai ya. Pertama, di dalam Perpres kita harus tahu dulu pengertian pengadaan barang jasa ya. Pengertian pengadaan barang jasa. Nah, ini pengertian ini nanti kaitannya ke ruang lingkup ya. Ruang lingkup yang diatur dalam Perpres pengadaan barang jasa ya. Yang mana Perpresnya itu Perpres 16 ya. Perpres 16 tahun 2018 ya. 2018 memang ada perubahan ya. Memang ada perubahan ke Perpres 12, terpengaruh. Memang ada perubahan ke Perpres 12 ya. Nah, 2021, tapi Perpres 16 ini masih berlaku ya. Ini masih berlaku dengan sedikit perubahan gitu ya. Jadi sebetulnya Perpresnya masih Perpres 16 ya. Perpresnya masih Perpres 16 dengan sedikit perubahan di Perpres 12 ya. Nah, dari pengertian pengadaan barang jasa pemerintah, yaitu kegiatan pengadaan yang dilakukan di KLPD, Kementerian Lembaga Pemerintah Daerah, perangkat daerah, ya. Nah ini ada Ada kata kunci dananya ya, sebagian atau seluruhnya, baik dari APBD ataupun APBN, gitu kan ya. Kemudian juga bisa pinjaman hibah luar negeri dan pinjaman hibah dalam negeri. Namun ini defaultnya memang ke Perpres, tapi nanti bagaimana kontraknya ya. Kalau kontraknya berbeda, mengatur berbeda, maka bisa mengikuti kontraknya. Gitu ya. Terus ada kata kunci tahapannya, yaitu mulai dari identifikasi kebutuhan ya, sampai dengan serah terima pekerjaan. Oke. Nah, ini definisi dari pengadaan barang jasa pemerintah. Nah, yang mana kalau melihat tahapan besar pengadaan itu kan ada 3 ya. Mulai dari perencanaan ya, kemudian ke persiapan ya, dan pelaksanaan ya, Ini kita review lagi ya, biar. Nah, di perencanaan ini dimulai dari identifikasi kebutuhan kan. Nah, makanya di sini definisi pengadaan itu adalah mulai dari identifikasi kebutuhan ya. Makanya definisi pengadaan itu mulai dari identifikasi kebutuhan, gitu kan ya. Nah, kemudian di pelaksanaan ini ada pelaksanaan pemilihan dan pelaksanaan kontrak kan ya. Pelaksanaan pemilihan atau pelaksanaan swakelola ya, tergantung nanti cara pengadaannya. Ya. Dan pelaksanaan pekerjaan atau kontrak ya. Pelaksanaan kontrak atau pekerjaan ya. Nah, yang mana pelaksanaan kontrak atau pekerjaan itu mulai dari tanda tangan kontrak ya, dan ujungnya ya itu adalah serah terima pekerjaan ya, serah terima pekerjaan. Nah, makanya definisi pengadaan mulai dari identifikasi kebutuhan sampai dengan serah terima pekerjaan. Tuh ya. Tuh definisi awal ya. Nah, selanjutnya setelah kita tahu konsep pengadaan itu apa, kita harus tahu juga bagaimana cara melakukan pengadaan. Jadi kalau teman-teman nanti kalau sudah bekerja dimanapun lah ya, berarti ya mudah-mudahan sesuai dengan keinginan ya, yang mau jadi PNS, ya mudah-mudahan bisa lulus ya. Tapi dimanapun nanti berada, kalau berkaitan dengan pengadaan, nah ketika sudah memastikan, oh oke ini dananya APBN, oh ini oke dananya APBD, oh oke ini pinjaman di luar negeri, oke ini pakai Perpres 16 misalkan, ya, ini pakai Perpres pengadaan. Nah, selanjutnya kita harus menentukan cara pengadaannya. Nah, cara pengadaannya mau menggunakan apa? Ini ada 2 cara pengadaan itu ya, dengan swakelola ya, atau dengan pemilihan penyedia, gitu kan ya. Ada 2 cara untuk melakukan pengadaan.
itu apakah dilakukan dengan swakelola atau dilakukan dengan pemilihan penyedia. Oke. Nah, swakelola dilakukan kalau memang penyediaannya kurang, susah ya. Sebetulnya sih pada prinsipnya ya kalau memang tusi kita lakukan swakelola ya. Namun tentunya ya jangan sampai kita itu direpotkan oleh pekerjaan-pekerjaan yang bukan tusi kita. Nah, sehingga kalau memang bisa dengan penyedia ya kita lakukan dengan penyedia ya. Kalau memang bukan tusi kita ya, kita hanya nge-manage aja, kita hanya mengatur aja, kita hanya menjadi pimpronya atau manajer proyeknya atau mengawasinya saja. Kalau memang bukan tusi kita, tapi kalau memang tusi kita tentunya bisa dilakukan dengan swakelola tipe yang pertama, itu pun kalau sumber dayanya mencukupi, gitu kan ya. Filosofi awalnya seperti itu ya. Filosofi awalnya jangan sampai kita itu disibukkan dengan pekerjaan-pekerjaan yang bukan tusi kita. Nah, sehingga kalau memang itu bukan tusi kita, kemudian penyediaannya memang ada, ya kita arahkan ke penyedia gitu kan. Nah, tapi kalau nggak ada penyediaannya, ya swakelola gitu kan. Itu sebetulnya konsep awalnya kita melakukan swakelola atau penyedia. Nah, namun dalam Perlem swakelola, pekerjaan-pekerjaan yang dapat dilakukan swakelola ada beberapa tuh ya, bisa tadi untuk meningkatkan kapasitas sumber daya manusia seperti pelatihan, seminar, kursus, rahasia, penyediaannya sedikit atau bahkan nggak ada gitu ya. Nah, atau produk ormas, produk pokmas, silakan swakelola. Nah, swakelola ada 4 tipe ya. Ada 4 tipe oleh KLPD kita sendiri ya, oleh KLPD lain, oleh ormas, oleh pokmas gitu kan ya. Nah, ini kata kuncinya kita memilih swakelola tipe 1, 2, 3, 4 adalah di mana kompetensinya ataupun keahliannya itu ada di mana ya. Kalau tusi kita bang jagonya ya berarti tipe yang pertama ya. Kalau ada KLPD lain yang memang ahlinya jagonya tipe kedua. Kalau ormas memang jagonya, ormas memang kompetensinya oleh ormas. Kalau memang kebutuhannya untuk kelompok masyarakat, kita harus didampingi oleh masyarakat ya. Itu oleh kelompok masyarakat gitu ya. Nah, itu cara pengadaan. Jadi cara pengadaan itu bukan standar seleksi penunjukan langsung, pengadaan langsung. Itu mah metode pemilihan penyedia itu mah ya. Kalau cara pengadaan itu swakelola atau pemilihan penyedia atau melalui penyedia, gitu ya. Nah, terus konsep yang harus kita kuasai adalah setelah kita tahu cara pengadaan, oke kita lakukan swakelola, oke kita lakukan pemilihan penyedia, harus kita tahu adalah jenis barang jasanya ya. Jenis barang jasanya ini harus kita ketahui dari awal nih. Kita harus identifikasi dari awal. Ya baik untuk ujian ataupun nanti baik dalam bekerja. Setelah teman-teman nanti sudah menentukan cara pengadaannya, kalau diidentifikasi nih, nanti mah refleks mungkin ya, oh ini barang, nanti mah refleks ya. Kalau sudah sering mah ya, oh ini konstruksi, oh ini konsultan, gitu ya, nanti mah refleks insya Allah ya. Nah, namun pada intinya kita harus mengetahui dari awal nih, ini tuh jenis barang jasanya apa nih? Apakah ini barang, gitu kan ya? Apakah ini barang? Apakah ini pekerjaan konstruksi? Apakah ini jasa konsultan atau ini jasa lainnya, gitu kan ya? Dan bahkan jasa konsultan ada jasa konsultan konstruksi ya, dan ada jasa konsultan non konstruksi ya, ada jasa konsultan non konstruksi ya. Nah, tuh. Untuk PPS 12 ya. Berarti 2012 ada jasa konsultan konstruksi dan ada jasa konsultan non konstruksi. Nah, ini nanti kenapa kita perlu identifikasi di awal jenis barang jasa ini? Karena nanti selanjutnya dalam tahapan-tahapan berikutnya, baik itu perencanaan, persiapan pengadaan ataupun pelaksanaan kontrak, itu akan ada pengaturan yang berbeda untuk tiap-tiap jenis barang jasa, gitu kan ya. Boro-boro untuk tiap jenis barang jasa, yang jenis barang jasa yang sama pun itu seringkali ada pengaturan yang berbeda secara detail teknisnya. Apalagi ini berbeda jenis barang jasanya. Ya, contohnya konsultan, nggak ada jaminan. Pengadaan langsung konsultan beda nilai.
Untuk standar internasional juga nilainya berbeda-beda. Nah, makanya identifikasi di awal jenis barang jasa ini sangat penting sekali ya. Kita mengetahui jenis barang jasanya apa. Kemarin sudah dicoba ya soal-soal dengan beberapa pekerjaan ya. Nah, itu di awal kita harus bisa mengidentifikasi secara refleks ini apa nih pekerjaannya nih. Oh, barang kan benda gitu ya, benda hidup, benda mati ya. Laptop, komputer, mobil itu barang sudah tahu. Kalau konstruksi berarti kita membangun sesuatu ya, membangun jalan, bangunan, gedung, jembatan, irigasi. Nah, itu konstruksi. Konsultan, nah itu tenaga ahli ya. Kata kuncinya adalah brainware atau tenaga ahli. Tenaga ahli untuk apa? Tenaga ahli untuk perencanaan, tenaga ahli untuk pengawasan, kajian kan. Terus apa lagi? Ya pengawasan, kajian, penasehatan ya. Nah, itu konsultan ya. Intinya itu kata kuncinya adalah brainware atau olah pikir atau intinya itu kita meng-hire tenaga ahli ya isinya. Kemudian ada jasa lainnya. Nah, kalau jasa lainnya ini adalah skillware ya, keterampilan memasak, catering, keterampilan menjahit, keterampilan memindahkan barang, itu logistik, keterampilan mengatur acara, event organizer, itu jasa lain. Oke, nah juga ini ada pengaturan baru untuk jasa konsultan, itu ada jasa konsultan non konstruksi dan ada jasa konsultan konstruksi. Nah, ini jasa konsultan konstruksi ini ada pengaturan berbeda dalam pemaketan, nanti ya pemaketan di Perpres 12 ya. Pemaketannya sedikit berbeda. Ya, tidak sampai dengan 15 miliar untuk usaha kecilnya, tapi sampai dengan 1 miliar itu dilihat nanti ya. Hati-hati ya. Nah, ini jenis barang jasanya. Jadi di awal kita harus bisa mengidentifikasi jenis barang jasanya apa. Karena nanti akan beda-beda banyak atau beda-beda tipis ya dalam pengaturannya ya. Dalam jaminan, dalam spesifikasi, dalam kontrak ya. Dalam metode pemasukan penawarannya. Nah, ini akan memiliki tata cara yang berbeda. Dan kemudian juga kita harus bisa mengidentifikasi dari awal, selain jenis barang jasanya itu adalah kita mengidentifikasi sifat pekerjaannya. Sifat pekerjaannya apakah kompleks ya, apakah kompleks atau sederhana ya. Nah, ini akan berpengaruh terhadap cara kualifikasi ya. Ini akan berpengaruh terhadap cara pemasukan penawaran, metode pemasukan penawaran, metode evaluasi. Nah, juga harus teridentifikasi di awal nih, kompleks atau sederhana ya. Oke, sebentar. Baik, kita lanjut ya. Nah, dari awal kita harus mengidentifikasi sifat pekerjaannya bagaimana, kompleks atau sederhana ya. Lalu satu lagi lupa, ini bisa ada pekerjaan terintegrasi ya. Bisa ada pekerjaan terintegrasi ini. Nah, bisa ada pekerjaan terintegrasi yang menyatukan beberapa jenis barang jasa. Yang menyatukan beberapa jenis barang jasa ya. Yang menyatukan beberapa jenis barang jasa. Nah, ini pekerjaan terintegrasi dia menggunakan pagu ya, Ini yang ini, dan biasanya pekerjaan terintegrasi kompleks ya sifatnya, besar biasanya nilainya ya. Nah, ini sifat pekerjaannya kompleks atau sederhana harus kita identifikasi di awal. Tuh. Kemudian selanjutnya setelah kita tahu jenis barang jasanya, selanjutnya apa lagi ya? Nah, baru masuk ke ini. Baru masuk ke administrasi ya, baru masuk ke administrasinya. Administrasi mulai dari paling yang mendasar ya untuk pelaksanaannya. Jadi sebelum kita mengetahui tata cara pelaksanaan pengadaan barang jasa ini, kita harus memegang hal-hal yang di luar dari pelaksanaan pengadaan tersebut. Mulai dari pertama ada prinsip ya, ada prinsip, ada etika ya. Ada etika, ada tujuan ya, dan ada kebijakan. Nah, ini tolong dihafalkan ya.
prinsip, ada efektif, efisien, transparan, terbuka, bersaing, adil, dan akuntabel. EETTBAA. Nah, ini apa? Jangan terbulak-balik ya definisinya ya. Efektif dengan efisien harus sudah jelas. Kalau efisien itu ya lebih ke berhemat dari sumber daya, efektif ke ketepatan tujuan ya, memenuhi tujuan. Antara transparan dengan terbuka juga ya, transparan itu bisa dilihat ya, dilihat boleh, dipegang jangan, pecah berarti membeli itu transparan. Kalau terbuka berarti masalah akses ya, tertutup atau tidaknya akses terhadap pemilihan penyedia atau terhadap pengadaan. Bersaing, adanya kompetisi ya, adil, memperlakukan sama tapi bukan proporsional ya. Kemudian akuntabel itu dapat dipertanggungjawabkan ya. Nah, kalau secara filosofis ya, efektif efisien itu lebih ke internal dari pelaku dari pengadaan yang internal kita. Jadi kita harus bisa melakukan pengadaan itu dengan efisien dan efektif. Nah, ini mulainya dari transparan ya. Kalau pengadaan kita bisa transparan, itu kemungkinan besar bisa terbuka. Ya seperti seperti toko aja ya, kalau kita melihat toko kan, kalau gordengnya jendelanya masih tertutup, tidak transparan, mungkin masih tertutup, mungkin dia belum buka gitu kan ya, betul nggak ya kan ya, itu mungkin lebih dia belum terbuka gitu kan, dia masih close ya kalau dia belum transparan. Tapi kalau dia gordeng-gordengnya sudah terbuka, jendela sudah terbuka, ya berarti sudah transparan ya, sudah terlihat ya. Nah pasti akses masuknya pun mungkin sudah terbuka, mungkin sudah buka nih gitu kan. Jadi kalau sudah transparan, kemungkinan besar bisa terbuka. Tapi kalau tidak transparan, ya kemungkinan untuk terbuka itu kecil gitu kan. Nah, mulai dari transparan, kalau sudah transparan pasti terbuka. Kalau sudah terbuka, ya banyak yang masuk kan. Ketika banyak yang masuk ke pengadaan kita, itu pasti itu muncullah kompetisi, muncullah persaingan. Nah, ketika ada persaingan, tentunya pokja harus bisa adil memperlakukan semua peserta. Nah, barulah setelah semua ini bisa terpenuhi, kita bisa mempertanggungjawabkannya ya, itu akuntabel gitu ya. Ya masalah materi apakah Perpres atau Perlem ya kita bahas dulu Perpresnya ya. Kalau masalah Perlem kan kecil ya porsinya ya, silakan bisa dilihat-lihat ya, ataupun dikira-kira Perlemnya yang mana gitu kan, ataupun diperdalam dari materi-materi Perpresnya silahkan ya. Oke, kalau yang saya dengar dan saya baca sih paling banyak ya materi Perpres ya, bahkan ada yang menyebutkan semuanya dari Perpres ya. Tapi silahkan kalau memang mau lebih mendalam ke Perlem juga, kalau sudah menguasai Perpresnya, ya baru bisa masuk ke Perlem. Karena kalau langsung ke Perlem pusing juga nanti ya. Gitu. Oke. Nah ini prinsip. Nah etika itu lebih banyak manajemen ya, kayak profesional, rahasia segala macam. Tapi yang sering itu adalah COI-nya ya, atau conflict of interest-nya ya, pertentangan kepentingan yang beberapa satu orang menjabat di beberapa perusahaan. Nah, beberapa perusahaan itu masuk ke dalam satu paket, nah itu COI, conflict of interest. Kemudian ada konsultan perencana atau pengawas menjadi pelaksana konstruksi, boleh tidak ya kan, tidak boleh, kecuali untuk ada hati-hati, ada kecuali untuk pekerjaan terintegrasi ya. Kemudian ya suka juga ditanyakan, kalau anak kepala daerah boleh nggak masuk ke dalam pemilihan penyedia dalam tender, ya boleh-boleh saja. Di dalam etika tidak ada larangan gitu ya, tidak ada larangan saudara ataupun ini masuk, ya boleh-boleh saja. Selama kualifikasinya masuk, tidak ada intervensi, silakan. Tuh, kemudian ada tujuan pengadaan ya. Ada tujuan pengadaan, ada beberapa kata kunci mulai dari value for the money ya. Yang 5 tepat itu, tepat kualitas, kuantitas, waktu ya, segala macam. Kemudian ada kata kunci usaha kecil menengah, koperasi ya. Ada kata kunci PDN ya. PDN, ada kata kunci pengadaan berkelanjutan ya.
Kemudian untuk mencapai tujuan ini ada kebijakan kan, kebijakannya meningkatkan kualitas perencanaan dan segala macamnya. Nah itu silakan dihafalkan. Nah, ini ya, tolong dikuasai ya, silakan. Selanjutnya ini kita menyusuri aja dulu ya materi-materinya, beratnya kisi-kisinya lah. Selanjutnya kita harus juga menghafal terkait pelaku pengadaan ya. Nah, pelaku pengadaan ya. Mulai dari ada pengguna anggaran ya. Nah, pengguna anggaran ini inisiasi awal ya. Pengguna anggaran ya dalam membuat perencanaan, menetapkan perencanaan kan. Terus membuat organisasi pengadaan, dia menetapkan PPK, menetapkan pejabat pengadaan dan sebagainya ya. Dan juga dalam PA hati-hati ada menetapkan pemenang ya. Di atas 100 miliar ya, di atas 10 miliar untuk konsultan. Nah, PA ini bisa mendelegasikan kewenangannya ke KPA, tapi hati-hati juga. Nah, kalau untuk daerah tidak semua bisa didelegasikan untuk daerah ya, hati-hati. Sampai poin apa? Daftar hitam saja kalau nggak salah, tidak semuanya. Kayak menetapkan pemenang itu tidak bisa didelegasikan dan sebagainya ya itu. Kemudian ada pejabat pembuat komitmen. Yang paling utama PPK itu dia punya spek ya, punya HPS, punya draft kontrak ya, tugasnya itu. Makanya kemarin soal ada apa? Ketika penjelasan Pokja pemilihan menerima banyak masukan terkait perubahan draft kontrak. Nah, ini kan ini punyanya PPK ya, punya PPK. Sehingga ketika ada perubahan Pokja tidak bisa langsung merubah karena ini adalah ranah dari PPK ya. Terus ada Pokja ya, Pokja dan pejabat pengadaan yang mana ini ranahnya di proses pemilihan penyedia. Pejabat pengadaan ini dibatasi oleh nilai 200 juta ya atau 100 juta konsultan dan pejabat pengadaan itu bolak-balik satu ke satu dengan pengadaan langsung ya gitu. Kemudian ada tim swakelola ya. Nah, ini tim swakelola nggak ada tim perencana ya, tapi tim persiapan, pelaksana, dan tim pengawas ya. Tuh, kemudian ada penyedia ya, penyedia. Nah, penyedia ini bertanggung jawab terhadap pelaksanaan pekerjaan. Kemudian jangan lupa ini suka muncul juga menjadi kuda hitam, ada yang namanya agen pengadaan ya, yang mutatis mutandis dengan PPK atau Pokja. Nah, jadi kalau jawabannya ingin PPK tapi nggak ada PPK, berarti agen pengadaan. Kalau jawabannya ingin Pokja tapi nggak ada Pokja, di jawaban pilihannya berarti agen pengadaan. Itu ya. Ini pelaku ya. Terus apa lagi? Ya, ini kita coba ini lagi ya. Coba apa? Lagi ya. Nah, pelaku. Nah, ini pelaku udah. Nah, kemudian masuk ke tahapan global dari pengadaan ya, masuk ke tahapan global dari pengadaan. Jadi suka juga ditanyakan terkait proses-proses pengadaan ini. Tadi kan proses pengadaan itu kan perencanaan, kemudian persiapan ya, persiapan dan pelaksanaan ya. Ini jangan lupa kita punya 2 cara pengadaan kan. Nah, ada cara pengadaan, perencanaan, persiapan, dan pelaksanaan. Dan jangan lupa ini bagaimana swakelolanya, ya, bagaimana perencanaan swakelola, persiapan swakelola, dan bagaimana pemilihan penyedia. Nah, apa-apa saja nih, tolong dihafalkan dalam perencanaan itu apa yang direncanakan, dalam persiapan itu apa disiapkan, dalam pelaksanaan apa dilaksanakan. Ini juga dalam perencanaan itu apa siapa yang membuat perencanaan, siapa yang menetapkan ya. Dalam persiapan itu persiapan ada 2 kan, ada persiapan pengadaan, ada persiapan pemilihan ya. Nah, ini PPK ya, ini Pokja ya. Nah, ini juga pelaksanaan, ada pelaksanaan pemilihan ya, dan ada pelaksanaan kontraknya. Nah, ini tolong suka ada yang ditanyakan, ya ini prosesnya proses apa nih, gitu kan? Nah, tolong dihafal tuh. Swakelola itu, nah ini kan dalam perencanaan swakelola itu apa tipenya, spesifikasinya, RAB-nya. Kalau untuk perencanaan penyedia menyusun spek, baru menyusun, menetapkannya di persiapan. Ini RAB, baru harga perkiraan nih, rencana anggaran biaya, pemaketan, konsolidasi BP pendukung. Nah, ini dalam
perencanaan ya. Kalau dalam persiapan apa saja? Nah ini kalau dalam persiapan untuk swakalola ini yang dilakukan. Nah yang melaksanakannya siapa? Ya dihafalkan lah ini ya, tolong ya tahapan-tahapannya ya. Oke. Tuh. Nah selanjutnya setelah tahapan global ya, setelah tahu tahapan global dari proses pengadaan barang jasa, yaitu perencanaan, persiapan, pelaksanaan, nah barulah dibahas satu persatu ya kan. Ada pembahasan bagaimana membuat spek ya kan, bagaimana membuat HPS ya kan. Nah, membuat spek ini hati-hati ketentuannya, ada kata kunci ini kan, ada kata kunci PDN, ada kata kunci SNI ya, ada kata kunci apalagi yang pengadaan berkelanjutan ya, yang ramah lingkungan ya. Nah, ini. Kemudian yang menyebut merek. Nah, ini juga ya. Nah, dalam spek bagaimana. HPS juga ketentuannya apa ya, ketentuan HPS apa, terus yang tidak perlu HPS. Nah, ini perlu dihafal. Oke? Ya. Ya, purchasing di atas nilai oleh PA. Ya. Tuh, ya dipersiapkan tolong ya. Kalau ini ya. Oh, ada pertanyaan. PA menyatakan tanda seleksi gagal hanya jika Pokja ya KKN betul KKN ya lainnya kalau memang Pokja kalau memang PA KPA melihat ada pelanggaran ya menurut PA ada pelanggaran yang tidak terlihat ataupun tidak ditemukan oleh Pokja ya menurut PA nih ini nggak benar nih tandanya salah ini misalkan ya salah ini nah itu silakan juga tapi kalau yang diaturan hanya terindikasi KKN ya. Pengadaan alat beras senilai 110 miliar dengan mekanisme purchasing, pemilihan penyedianya. Nah, kalau e-purchasing itu kan sebetulnya bukan pemilihan penyedia ya. Berarti mungkin yang ditanyakan adalah pemilihan penyedia untuk masuk ke dalam katalog elektronik ya. Nah, kalau jawaban di Perpres itu Pokja pemilihan, Perpres 16 ya. Tapi sudah dirubah sekarang menjadi verifikator gitu ya. Ini nah istilahnya bukan pemilihan penyedia ya. Tuh. Bukan pemilihan penyedia. Nah, makanya kalau yang ditanyakan itu pemilihan penyedia untuk tayang dalam katalog elektronik, berarti oleh punya pemilihan. Itu zaman Perpres 16, Perpres 12 oleh verifikator. Nah, tapi kalau e-purchasing-nya, belanjanya, bukan penyedianya, itu tentunya oleh PPK dengan persetujuan PA. Gitu. Sip ya. Nah, nanti ini ya, itu juga termasuk ya. Nah, setelah spek, HPS, jaminan ya, jaminan kan ada jaminan apa penawaran ya, ada jaminan pelaksanaan ya, ada jaminan uang muka, ada jaminan apa pemeliharaan ya, pemeliharaan, ada jaminan di sini ada jaminan sangga banding ya, ada jaminan sangga banding ya, pemeliharaan ya kan. Nah, jaminan pelaksanaan sebesar uang muka yang diberikan ya. Jaminan pemeliharaan ini bisa digantikan dengan retensi ya. Bisa digantikan retensi. Jaminan pemeliharaan itu bisa dalam tahun anggaran atau melewati tahun anggaran. Tapi kalau retensi ini hanya dalam tahun anggaran berjalan. Nah, kalau jaminan pemeliharaan bisa dipakai pada tahun anggaran berjalan pemeliharaannya atau apabila pemeliharaannya melewati tahun anggaran berjalan ya pakai jaminan pemeliharaan. Tapi kalau retensi hanya digunakan untuk hanya untuk pemeliharaan yang dalam masa tahun anggaran, gitu ya. Kemudian selain jaminan, apalagi kontrak, masalah kontrak ya, jenis-jenis kontrak, nah dihafalin ada lamsam, ya kan, ada harga satuan ya. Kemudian kalau konsultan ada waktu penugasan, ada kontrak payung ya. Nah ada yang baru ada biaya dengan imbalan, cost plus fee, nah itu silakan. Lamsam kan borongan, pada dasarnya dua sebetulnya di awalnya ya, lamsam itu borongan, berarti yang kita ikat adalah harga keseluruhannya, ya kan. Kalau harga satuan yang kita ikat adalah harga per item satuan pekerjaannya untuk volumenya yang belum pasti. Ya. Maksud anggaran berjalan itu, ya misalkan sekarang kan tahun 2021, ini anggaran berjalan nih. Nah, kita misalkan punya pekerjaan. Nah, kalau pemeliharaannya itu tidak melewati. Nah, ini kan ini misalkan 2021 nih. Nah, ini 2022 nih. Nah, kita misalkan ada paket pekerjaan nih, ada paket pekerjaan.
selesai di bulan November ya, selesai nih end of kontraknya nih ya di bulan November. Nah, nanti kan ada pemeliharaan. Pemeliharaannya itu apakah masih dalam tahun anggaran berjalan atau pemeliharaannya itu melewati tahun anggaran berjalan pemeliharaannya itu gitu ya. Ini tahun anggaran berjalan tuh ini. Nah, ini tahun anggaran berjalan ini. Nah, 2021 kan. Nah, ini terkait masa pemeliharaannya tadi. Nah, ini kan kalau masa pemeliharaannya dia masih dalam tahun anggaran berjalan, nah maka jaminan pemeliharaannya bisa dengan jaminan ya atau dengan retensi gitu. Tapi kalau sudah melewati tahun anggaran berjalan seperti ini harus pakai jaminan pemeliharaan. Kenapa? Karena sistem keuangan kita kan akuntansi. Di bulan akhir Desember ini harus selesai gitu ya. Untuk konsultan perencana bangunan gedung ada jaminan pengawasan berkala, ada jaminan pengawasan. Semua konsultan kan tidak ada jaminan ya kecuali jaminan uang muka ya. Oke. Cuman ada kata-kata berkala maksudnya apa nih? Saya belum ngerti. Ya. Gitu ya. Nah, ini kontrak ya harus dikuasai ya. Terus setelah kontrak apa lagi nih? PS kontrak jaminan. Nah, selanjutnya itu kan dalam persiapan pemilihan ya, dalam persiapan pemilihan. Nah, selanjutnya yang harus kita kuasai adalah metode-metode pemilihan, ya kan? Metode-metode pemilihan ya. Metode-metode pemilihan untuk BPKJL sama jasa konsultan berbeda sendiri ya. Nah, ini metode pemilihan. Oke. Kita harus menguasai metode pemilihan ya. Nah, terus untuk melakukan metode pemilihan ini ya, di dalamnya kan seperti yang sudah dijelaskan kemarin bahwasannya dengan metode pemilihan penyedia apapun ya, itu kita menilai dua hal kan, menilai barang jasanya, menilai penyedianya, dan menilai barang jasanya gitu kan. Nah, menilai dua hal ini kan. Nah, menilai penyedianya ini istilahnya adalah menilai kualifikasi ya, kualifikasi. Nah, ini Pokja akan membuat dokumen pemilihan yang mana dokumen pemilihan ini terdiri dari dua, dokumen kualifikasi ya dan dokumen tender atau dokumen seleksi, terserah nanti metode pemilihan penyedianya apa. Nah, untuk membalas dokumen kualifikasi, nanti penyedia akan memasukkan namanya isian formulir kualifikasi. Untuk menjawab dokumen tender atau seleksi, penyedia akan memasukkan yang namanya dokumen penawaran, ya kan? Dokumen penawaran yang terdiri dari administrasi, teknis, dan harga, gitu kan? Nah, kemudian isian formulir kualifikasi ini, ya sebentar. Nah, ini dalam pemerintah ini harus dipisah nih konsep ini, harus dipisah konsep menilai dua hal ini. Ya, makanya ada dua konsep, kualifikasi dan penawaran. Dokumennya ada dua juga. Nah, ini isian formulir kualifikasi isinya adalah data-data perusahaan. Izin usahanya apa, pengalamannya, alatnya, tenaga ahlinya. Nah, ini isian formulir kualifikasi ya. Nah, cara memasukkan isian formulir kualifikasi ada pra, ada pasca. Nah, ini tolong dikuasai ya. Pra itu bagaimana ya, sudah ada dalam rangkumannya ya. Nah, tadi penting nih, kalau pekerjaan kompleks, prakualifikasi, pekerjaan non kompleks, pasca kualifikasi. Kalau untuk konsultan, kalau dia konsultannya badan usaha, butuh banyak tenaga ahli, berarti prakualifikasi. Kalau dia cukup satu orang tenaga ahli perseorangan, maka itu pasca kualifikasi. Nah, itu kapan prapaska harus tahu ya. Kemudian cara memasukkan dokumen penawaran itu ada 3, 1 file, 2 file, dan 2 tahap. Nah, di sini juga kompleks non kompleks juga pengaruh di sini ya. Tuh. Kemudian juga jenis barang jasa juga pengaruh juga. Nah, harus tahu kapan kita menggunakan 1 file, kapan 2 file, dan kapan 2 tahap gitu ya. Kemudian prapaska ini nanti ada sistem gugur kan, dan ada sistem pembobotan dengan ambang batas gitu kan. Nah, ini kalau pasca kualifikasi sistem gugur, kalau prakualifikasi ini dengan kalau prakualifikasi untuk BPKJL dengan sistem gugur ya, untuk ini pra ya, untuk pra ini bisa sistem gugur kalau dia BPKJL ya. Nah, terus dengan ambang batas kalau dia jasa konsultan. Kenapa? Karena dalam prakualifikasi
BPKJL itu hasilnya minimal 3. Kalau untuk konsultan ini minimal 3, maksimal 7. Nah, untuk memperoleh maksimal ini kita menggunakan sistem nilai agar ada urutan, gitu kan ya. Tuh, nah ini tata cara menilai kualifikasi kan. Nah, terus tata cara menilai dokumen penawaran. Nah, ini evaluasi dokumen penawaran ya. Nah, untuk BPKJL ada sistem nilai, ada sistem biaya selama umur ekonomis, ada sistem harga terendah untuk jasa konsultan, ada kualitas biaya, pagu anggaran, dan biaya terendah. Nah, kapan menggunakan ini? Kemarin sudah ya. Kalau yang ketinggalan silahkan lihat rekamannya ya. Di channel YouTube Belajar Pengadaan sudah lengkap sebetulnya ya. Sudah lengkap. Ini mas sekarang mah tinggal ada kemauannya ya. Itu, ini kan. Nah, ini tata cara pemilihan penyediaannya ya. Seperti itu. Terus apa lagi konsepnya ya? Evaluasi kualifikasi sudah. Nah, kemudian pelaksanaan pemilihan. Nah, pelaksanaan pemilihan itu konsepnya mau dengan pemilihan penyedia apapun ya, metodenya tender, seleksi, tanda cepat, pengadaan langsung apapun metodenya, mau prapaskah, mau 1 fase, 2 fase, 2 tahap, akan selalu ada 7 tahapan ini kan. Ada pengumuman, ada pendaftaran dan penuh dokumen, ada penjelasan ya, kemudian ada pemasukan ya, pemasukan penawaran dan pembukaan ya, kemudian ada evaluasi ya, kemudian ada pengumuman pemenang ya, pengumuman pemenang, dan ada sanggah menyanggah. Nah, tinggal variasinya bagaimana ya. Nah, itu dilihat kalau prapaskah, kalau pra 2 kali, kalau pasca 1 kali 7 ya. Nah, ini tahapan-tahapannya. Ketika ke 1 file, 1 kali pemasukan, 1 kali pembukaan, 2 file, 1 kali pemasukan, 2 kali pembukaan, 2 tahap, 2 kali pemasukan, 2 kali pembukaan. Nah, itu konsepnya. Ada pertanyaan? Timeline pelaksanaan pemilihan penyedia yang kontraknya ditandatangani di awal tahun bagaimana? Timeline, oke. Jadi ini itu bagus pertanyaannya, itu terkait ini perencanaan ya. Jadi kan tahapan pengadaan itu ada 3 ya, perencanaan, terus persiapan ya, dan pelaksanaan ya. Nah, perencanaan ini bisa dilakukan dalam 3. Nah, ini sudah advance sebetulnya ya, sudah advance. Perencanaan ini bisa dilakukan di 3 kondisi, planning perencanaannya. Perencanaan ini bisa dilakukan di 3 kondisi ya. 3 kondisi bagaimana? Misalkan ini 2021, ini 2022. Nah, pertama perencanaan yang standar. Perencanaan standar itu, nah ini ketika mulai ibaratnya sudah ada pembahasan terkait anggaran ya. Nah, pembahasan terkait anggaran anggarannya sudah mulai dibahas, nah barulah mulai perencanaan. Ini perencanaan yang normal. Ini nanti pengumuman sirup itu di sini 31 Maret. Paling maksimal di sini, paling maksimal ya. Jadi kalau diibaratkan ya sampai dengan ujung pengumuman sirup di sini. Nah, ini ya. Ini sirup maksimal di sini. Nah, ini kondisi pertama ini ya. Ini siapa? Yang Kevin ya, Kevin. Nah, ini kondisi pertama. Nah, awal tahun kan di sini kan ya. Ini awal tahun ya. Ini awal tahun nih. Nah, awal tahun nih. Sebentar lagi kita ya. Sebentar lagi nih ya. Sebentar lagi ini ya. Nah, saya menulis awal tahun ini jadi pingin libur ini. Aduh, ini istirahat kayaknya nih. Butuh piknik ini. Sudah Januari ya. Nah, Januari 2022 ya. Ini awal tahun ini. Nah, pertanyaan ini Kevin adalah bagaimana yang tentang awal tahun. Nah, ini kondisi kedua. Kalau kondisi pertama ini ya. Ini kondisi pertama nih ya. Nah, kondisi kedua ketika pelaksanaan harus di bulan Januari. Nah, kalau bulan Januari berarti perencanaannya itu harus, nah, ibaratnya di sini. Nah, di sini harus sudah ini. Di sini harus sudah tender, ya ibaratnya pemilihan penyedia, dan di sini harus sudah mulai pelaksanaan. Nah, gitu kan, pelaksanaan kan. Di sini sudah tanda tangan kontrak di sini kan di awal tahun kan. Nah, sudah tender, nah tentunya perencanaannya sudah bisa di sini perencanaannya nih.
Plan-nya udah di sini nih. Plan-nya berarti bisa yang namanya tender Pradipa ini. Nah, ini kan Pradipa. Jadi sebelum ada ketetapan anggaran, pembahasan anggaran, yang penting sudah ada RKA-nya, ya, itu bisa dilakukan. Nanti dilakukan dengan tender tidak mengikat. Jadi dalam artian tidak mengikat itu kalau ada perubahan anggaran itu bisa digagalkan tendernya, seperti itu, ya. Nah, kemudian ini kondisi kedua, ya. Kondisi ketiga adalah ketika tahun anggaran berjalan. Ketika 2022, nah sudah berjalan nih plan awal ini atau plan kedua sudah jalan nih. Ternyata di sini ada COVID jilid 2. Nah, di sini misalkan ada COVID jilid, misalkan ini mah ya, COVID jilid 2. Nah, bukan COVID-19, COVID 22 misalkan ya. COVID 22. Nah, di sini tentu ada refocusing, ada perubahan-perubahan yang bikin pusing. Ya udah, ketika terjadi perubahan strategi, target kinerja, ya udah ini harus direncanakan ulang. Jadi perencanaan ulang di sini, plan lagi untuk dilaksanakan lagi untuk pelaksanaan yang berbeda. Nah, berarti ini akan ada proses perencanaan lagi di sini. Ya, jadi akan ada 3 kriteria ataupun 3 jenis perencanaan yang bisa dilakukan. Oke, gitu ya, Kevin ya. Contoh yang membutuhkan penyetaraan teknis terlebih dahulu pada 2 tahap gimana? Contoh real BIG sekarang ini, Badan Informasi Geospasial sedang mengadakan tender untuk satu data, satu peta. Satu data, satu Indonesia, satu nusa, satu bangsa, satu peta, satu Indonesia, itulah. Jadi satu Indonesia, satu data, satu peta, satu peta. Nah, jadi seluruh Indonesia, seluruh satker harus menggunakan satu peta, ya. Nah, itu kemungkinan gitu ya, bisa ada penyetaraan teknis gitu kan. Kemungkinan dalam artian kan untuk membuat peta itu bisa dengan citra satelit, bisa dengan radar, bisa dengan radar, bisa dengan lidar, bisa dengan topografi langsung, bisa dengan drone, dengan fotogrametri. Nah, itu teknologinya belum bisa dipastikan yang mana yang paling tepat, ya. Nah, itu nanti mungkin berjalan tender itu ya ketika setelah evaluasi, nah itu bisa ada penyetaraan teknis. Oke, maksudnya setelah panitia membaca semua proposal ya dari peserta, semua penerawan dari peserta, ya itu bisa saja dipastikan oke, jadi semuanya ini kita tentukan spesifikasinya pakai teknologi ini. Nah, itu penyetaraan teknis gitu. Jadi nanti si peserta bisa mensubmit ulang penawarannya begitu ya. Penyetaraan teknis. Penyetaraan teknis itu apa? Ya, penyetaraan teknis itu disetarakan spesifikasinya. Jadi spesifikasinya belum jelas di awal kan. Nah, kan 2 tahap itu kan belum jelas nih. Ini kan lihat nih rangkumannya nih kan. Nah, speknya kan belum bisa ditentukan dengan pasti kan kalau di awal ini karena berbagai alternatif teknologi. Nah, dari pilihan beberapa teknologi itu nanti disetarakan, disamakan ya, contohnya ya misalkan ada tadi kan teknologi ada, kalau pemetaan itu ada menggunakan citra satelit kan, ada dengan radar itu kan, ada dengan lidar, saya juga nggak tahu di sekarang ya, ada dengan GPS gitu kan. Ada dengan fotogrametri ya, ada dengan drone sekarang kan. Nah, ini teknologi ini nanti mungkin pada akhirnya akan mengerucut pada suatu teknologi yang digunakan gitu kan. Apa nanti? Oke, semuanya nanti disamakan itu kan. Dari masing-masing penawar pada akhirnya oke, kita sepakat semuanya pakai radar misalkan ya. Nah, berarti akan ada pemasukan penawaran lagi yang mana semuanya harus menggunakan radar misalkan seperti itu. Nah, speknya diseragamkan.
Pak, suaranya hilang. Oke, terlempar ini ya, terlempar. Sebentar. Sebentar saya join lagi ya dari Oke, sebentar saya join lagi ya. Oke. Bentar saya join dulu ya dari satunya lagi. Oke, apakah sudah terdengar lagi suara saya? Oke ya. Baik, kita lanjut ya. Sampai mana tadi? Saya share screen lagi ya. Itu ya penyetaraan teknis ya, penyetaraan teknis ya. Tadi apa lagi pertanyaannya? Dari Putra. Di Perpres JK perorangan kan pakai metode pasca, betul. Untuk metode pasca kan pakai sistem gugur. Nah, apakah benar untuk jasa konsultan pakai sistem gugur? Nah, ini bicara kualifikasi atau bicara penawaran. Nah, yang ditanyakan ini evaluasi kan. Untuk metode pasca kan pakai sistem gugur. Nah, sistem gugur untuk kualifikasinya. Oke. Tapi kalau untuk penawarannya, nah ini ada penawarannya. Kalau itu penawaran untuk konsultan ini, ya. Nah, persoalangan sistem gugur, itu kan. Kualifikasinya, ya. Tapi kalau untuk evaluasi dokumen penawarannya, lain lagi ceritanya. Kalau pasca kualifikasi itu langsung memasukkan dokumen penawaran, betul, yang mana di dalam dokumen penawarannya sudah ada isian formulir kualifikasinya. Oke. Tapi tetap dilakukan setelah RUP diumumkan. Ya, RUP idealnya ya di tahun 2021 paling telatnya. Ini kalau untuk kondisi normal paling telatnya di 31 Maret. Nah, tapi di sini ya harusnya ya paling ideal di sini. Nah, paling ideal di sebelum tahun anggaran berjalan di sini. Pengumuman RUP. Harapannya di sini 100% harapannya gitu ya. Oke. Gitu ya. Nah, itu apa nih?
Jadi tadi sampai mana tadi? Oh, tahapan pemilihan kan? Nah, tahapan pemilihan kita harus tahu tata cara melakukan pemilihannya. Kemudian setelah tahapan pemilihan kita harus tahu pelaksanaannya ya. Oh, ini dulu masalah gagal-gagal ya, kegagalan cinta ini ya. Prakap gagal itu bagaimana ceritanya ya kan? Prakap ulang. Nah, kalau lulus 2, lulus 1 bagaimana? Kemudian penyebab kegagalannya apa? Nah, yang oleh PA-KPA hanya ini. Kemudian kalau diulang bagaimana? Kalau ulang gagal lagi bagaimana? Terus ada tender cepat. Kalau gagal bagaimana? Nah, terus pelaksanaan kontrak ya, pelaksanaan kontrak ya. Nah, ini tolong dihafalkan pelaksanaan kontrak termasuk kondisi kahar ya. Nah, Bang, itu selesai itu proses garis besar pemilihan penyedia ya, garis besar pemilihan penyedia selesai dan sudah kelola. Nah, tinggal di belakang ada perintilan lagi tambahan. Kalau di awal tadi kan perintilannya prinsip, etika, kebijakan, ya tujuan ya para pihak di awal. Nah, di belakang perintilannya ada pengadaan khusus ya. Bagaimana pengadaan untuk penelitian darurat di luar negeri, pengecualian internasional ya. Tidak perlu sampai perlemnya ya. Tapi kalau masih punya space ya silakanlah sampai ke perlem. Darurat itu bagaimana ya. Nah, terus perintilannya masalah usaha kecil, terutama masalah pemaketan ya, 15 miliar, terus pengadaan berkelanjutan nih 3 aspek ya. 3 aspek jangan lupa. Terus terkait produksi dalam negeri, masalah kapan wajib produksi dalam negeri, impor kapan boleh. Terus ada preferensi harga ya, TKDN, HEA ya. Kemudian perintilan masalah sistem, procurement dan sebagainya ya, katalog, marketplace. Perintilan masalah sumber daya manusia ada 3, pengelola fungsi pengadaan, perancang kebijakan dan sistem, serta ekosistem pengadaan. Kemudian pengawasan dan sanksi terakhir. Pengawasan, kemudian sanksi. Nah, itu materi-materi Perpres itu ya, dah selesai itu. Sejam selesai. Kurang lebih begitu ya. Nah, itu tolong direview lagi. Nah, itu intinya kisi-kisi terkait Perpres itu ya hanya segitu isinya tuh ya. Selesai 1 jam dijelaskan terkait Perpres sekilas. Ya, tinggal dijantraikan, silahkan dibaca lagi. Ya. Silakan, ada pertanyaan? Sebelum meninggalkan alam yang panah ini. Contoh agen pengadaan dari pelaku usaha bagaimana? Contohnya ada yang pernah dengar Pak Halid Mustafa. Pak Halid Mustafa itu dia dulunya PNS. Nah, tapi keluar jadi PNS, sekarang jadi konsultan, ya konsultan segala macam lah. Terus ada Pak Muji Santosa. Pak Muji Santosa sudah pensiun dari LKPP, atau ada Pak Nandang Sutisna juga, asalnya PNS LKPP, keluar membuat pelatihan. Nah, itu Nah, itu mereka bisa menjadi konsultan. Nah, mereka jadi pelaku usaha, menjadi agen pengadaan ya. Apa ini dibilang hanya segitu maksudnya gimana? Oke. Nah, itu KM ya, itu ya. Nah, itu contohnya itu. Contohnya dari pelaku usaha. Nah, itu Pak Halid, Pak Muji, Pak Nandang itu bisa menjadi bisa menjadi agen pengadaan baik sebagai PPK gitu ya atau sebagai pokjanya. Nah, kalau sebagai pokja tentunya harus ada badan usahanya ya. Nanti 3 orang menjadi pokja gitu kan. Nah, mereka yang melakukan proses pemilihan penyediaannya dari pelaku usaha. Begitu ya. Oke. Dibilang hanya segitu, maksudnya apa? Hanya segitu. Salah ini kali, salah kamarin ya. Verifikator itu dari pihak mana? Verifikator yang melakukan proses verifikasi dalam katalog elektronik itu para japung pengadaan. Para japung pengadaan ya. Itu para japung pengadaan yang memiliki kompetensi dalam pemilihan penyedia. Cuman namanya tidak jadi pokja, jadi verifikator. Kenapa? Karena kalau pokja itu kan kesannya melakukan pemilihan penyedia.
Nah, proses bisnis untuk katalog elektronik toko daring sekarang ini ya tidak mengikuti pemilihan penyedia karena ingin cepat kan, mengikuti pasar. Nah, makanya sistemnya verifikasi. Nah, nanti strateginya ini sedikit ini ya. Strateginya nanti resikonya dipindahkan. Contohnya gini. Ini agak sedikit ini ya melebar. Contohnya masalah harga. Kalau kemarin kan katalog elektronik itu kita yang menego kan, Pokja yang menego, melakukan negosiasi harga. Nah, sehingga di dalam katalog itu sudah dinego oleh Pokja, nanti dinego lagi oleh user. Itu kemarin ketika Pokja pemilihan e-katalog, penyedia katalog. Nah, kalau sekarang dengan Perpres 16, perubahan Perpres 12-nya dengan perubahan Perpres 12 ya, dengan Perlem berapa yang katalog itu saya lupa, Perlem yang baru ya, Perlem katalog. Nah, itu dengan verifikator sekarang, nanti verifikator tidak akan melakukan nego. Harga itu diserahkan ke penyedia. Dan nanti pertanggungjawabannya harga sekian itu penyedia juga. Nah, berarti risikonya dipindah dari verifikator atau dulu Pokja ke penyedia terkait masalah harga. Jadi verifikator tidak akan mempertanggungjawabkan masalah harga. Silakan. Harga nanti yang menentukan itu penyedia. Silakan dipertanggungjawabkan harga sekian itu dari mana begitu ya. Contoh pengadaan barang jasa yang pakai kontrak payung. Itu contoh ini. Katalog elektronik itu kontrak payung semua. Kontrak payung ya, katalog elektronik. Apakah pengadaan langsung memiliki batas-batas nilai? Ya, pengadaan langsung kan sampai 200. Pengadaan langsung ini sampai dengan 2 juta. Nah, ini kan. Nah, pengadaan langsung kalau untuk BPKJL sampai dengan 200. Kalau untuk konsultan sampai dengan 100 juta kalau konsultan ya. Dilihat lagi ininya ya, rangkumannya ya. Rangkumannya dilihat lagi. Oke. Pelaksanaan pengadaan barang jasa melalui katalog, sikap, sirup, berarti mereka prinsip apa saja? Waduh. Prinsip apa saja? Coba. Ya kalau yang jelas sirup kan pertama transparansi ya. Sirup itu transparansi. Ya, sirup itu pertama transparansi. Pasti ada sirup itu kalau sirup murni transparansi ya. Kalau SPSE, nah itu SPSE transparansi juga pasti SPSE ya. Kemudian apa? Keterbukaan, kalau keterbukaan kembali itu ke masalah settingan dari Pokjanya ya. Tapi ya SPSE juga sudah membantu keterbukaan sih ya. Karena kalau manual itu kalau tanpa SPSE itu pemasukan penawaran itu bisa dijaga itu kantor itu. Bukan Satpol PP atau polisi yang menjaga, tapi ya dari penyedia yang ingin menang dijagain, nggak boleh masuk tuh. Nah, itu juga SPSE juga apabila ada cerita seperti itu juga membuat lebih terbuka dalam proses pemasukan penawaran SPSE itu ya. Ya, katalog bisa lebih efisien tuh ya prosesnya. Kalau bicaranya nanti konteksnya PPK atau Pokja pemilihan bisa lebih cepat, administrasi juga mudah, itu berarti efisiensi dalam proses. Gitu ya. Oke. Bagaimana pengertian pemilihan penyedia yang terdapat dalam e-marketplace? Pemilihan e-marketplace-nya untuk masuk ke dalam, jadi nanti jadi LKPP itu punya sistem kan ya. LKPP itu punya sistem e-katalog. Oke. Ada punya sistem toko daring. Toko daring itu ada Bela pengadaan. Kemudian ada toko daring .lkpp. Nah, tuh. Ini toko daring yang usaha kecil. Ini yang besarnya ya, yang umumnya lah gitu, toko daring umum. Nah, yang ditanyakan apakah bagaimana nih baik Bela atau toko daring nanti itu akan yang masuk itu adalah PPMSE, pelaku pengadaan melalui sistem elektronik atau e-marketplace ya seperti Lazada, beli-beli segala macam masuk ke dalam toko daring LKPP. Nah, ya kan e-marketplace.
Nah, nanti marketplace ini di bawahnya akan ada ininya lagi, ada vendor-vendornya lagi, ada penyedia-penyedianya lagi di sini, ada penyedia-penyedianya lagi. Nah, kalau bela pengadaan juga sama di sini marketplace-nya. Nah, di bawahnya nanti ini UMK Kop di sini. Di bawah-bawahnya masing-masing ada lagi. Nah, gini. Nah, yang ditanyakan mana? Nah, kalau level peranan LKPP adalah di sini. Peranan LKPP adalah di sini. LKPP di sini, sorry. Peranan LKPP untuk memasukkan, nah di sini LKPP ini. Memasukkan e-marketplace ke dalam bela, memasukkan e-marketplace ke dalam toko daring. Nah, sedangkan untuk di bawahnya ini peranan masing-masing PPMSE di bawahnya. Gitu ya. Apakah Shopee Tokopedia termasuk dalam toko daring? Nah, ketika Shopee sudah di sini, nah ini kan Shopee Tokped di sini sudah masuk ke sini, sudah masuk ke LKPP, maka ini toko daringnya pemerintah. Tapi ketika Tokopedia dia dalam aplikasi tersendiri, tokped.com atau .com, nah ini berarti berbeda sistem ini. Jadi toko daring pemerintah itu kalau si Tokpednya sudah masuk ke dalam toko daring LKPP. Gitu ya. Oke. Penjelasan maksud harga sudah terpatok di pasar, contohnya apa? Contohnya apa ya yang terbentuk di pasar ya? Ya yang paling simpel yang saya tahu ya, kayak pelatihan pengadaan barang jasa. Itu satu paket dengan hotel itu kisarannya ya sekitar 3 juta sampai 5 juta lah itu kan. Itu sudah terbentuk di pasar tuh gitu kan segitu. Kalau terlalu rendah juga tidak masuk, kalau terlalu tinggi juga ya nggak bakalan laku lah. Itu yang saya tahu tuh ya, yang mudah saya tahu. Oke. Ada pertanyaan lain? Ada. Dari IO. Jaminan sangat banding, tidak ada ketentuan nilai minimalnya kah, Pak? Ada 1%. 1% jaminan sangat banding itu. 1%. Jaminan sangat banding. Jaminan sangat banding. 1% jaminan sangat banding itu. Mana ya? Ada sini ya. Nah ini, 1%. 1% ya, 1% dari HPS. Ya. Jadi bukan minimal 1% aja kalau jaminan sangat banding ya. Oke. Untuk penyebutan merek untuk bagian satu sistem yang sudah ada itu seperti apa? Contohnya begini, contohnya ada Cianjur Smart City misalkan ya, CST, Cianjur Smart City. Nah itu di dalam Cianjur Smart City itu di ruang ada ruang kontrolnya, ada combat room-nya, kemudian di setiap jalan protokol ada CCTV gitu kan ya, ada CCTV, terus ada WiFi segala macam. Nah itu sudah suatu kesatuan yang terintegrasi itu sistemnya ya. Ibaratnya mah yang mendesainnya ada suatu perusahaan ya, misalkan perusahaannya yang dimiliki oleh Lex Luthor misalkan gitu ya, misalkan ini gitu ya, musuhnya Superman gitu kan. Nah, tuh Superman atau Batman ya, nggak tahu. Nah, itu ketika si Lex Luthor itu membuat sistem itu gitu ya. Nah, itu semua aplikasi barang-barangnya itu sudah disetting. Barang-barangnya CCTV-nya harus merek ini. Kalau nggak pakai merek yang lain, itu nggak bakalan kompatibel dengan sistem begitu ya. Jadi terus routernya juga harus merek ini. Kalau nggak
nanti kecepatannya jadi berbeda. Nah, gitu ya. Itu satu kesatuan, satu sistem yang sudah ada. Berarti PBJ e-purchase nggak bebas milih toko dan mana sudah? Coba diperjelas lagi nih PBJ e-purchase. Dari Putra ini berarti untuk PBJ e-purchase nggak bebas ya milih toko daringnya. Ya intinya kita kan bicara pengadaan pemerintah, berarti toko daringnya toko daring pemerintah, katalognya e-katalog pemerintah, katalog kita LKPP. Terus toko daringnya toko daring pemerintah gitu. Jadi bukan toko daring yang Tokped pakai aplikasi Tokopedia atau Shopee di aplikasi di Google Play, bukan gitu ya. Oke. HPS minimalnya. So gimana maksudnya? 1% dari HPS atau PK ya. Kan kalau jaminan penawaran berlaku saat HPS paling sedikit di atas 10. Kalau jaminan sangat banding, ininya minimalnya ya. Ini di atas 10 miliar ya. Nggak ada ya. Di sini nggak ada ya. Di Perpres ada nggak ya? Seingat saya nggak ada juga ya. Berarti semuanya bisa sangat banding. Tapi yang kecil-kecil mah ada jangan-jangan lah. Jangan-jangan yang kecil-kecil mah ya. Coba dicek lagi. Ya, coba cek lagi. Ya, apakah di atas 10 miliar juga ya? Kalau di rangkuman sih nggak ada nih. Saya jadi lupa ini. Belum lupa, sudah lupa ini ya. Ya, tolong dilihat lagi ya. Oke. Saya juga nggak bisa ingat semua nih. Yang mana nih? Terus lanjut ya. Tender di atas 100 miliar, dalamnya ini yang melaksanakan, cepat banget yang lain jadi ini. Buruluk, yang melaksanakan pemilihan penyedia siapa? Yang melakukan pemilihan penyedia itu semuanya Pokja. Yang melakukan pemilihan penyedia semuanya Pokja. Cuman penetapan pemenangnya itu oleh PA, penetapan pemenangnya ya. Itu aja ya. Jadi yang dibatasi sampai 100 miliar itu penetapan pemenangnya, tapi yang melakukan pemilihannya, administratifnya, melakukan evaluasinya Pokja. Yang melakukan evaluasinya tetap Pokja. Nanti hasil evaluasi diserahkan ke PA. Pak, ini mau menangin yang mana? Kalau hasil evaluasi sih PT ini. Nah, tapi ya terserah PA gitu ya. Oke. Nah, makasih udah dijelasin Pak Mitra. Pada swakolo tipe 1 dapatlah menggunakan pegawai KLPD lain. Nah, ini bisa sebagai tenaga ahli dari luar, tapi maksimalnya 50% dari tim pelaksana. Jadi kalau kebanyakan dari luar, ya berarti kita tidak ahli. Kalau tipe 1 kan kita harus jadi bang jagonya kan. Kalau lebih banyak dari luar, berarti ya kalau banyak dari KRPD lain, ya berarti swakolo tipe 2. Kalau banyak dari ormas, ya swakolo tipe yang ketiga. Kalau banyak dari pelaku usaha, ya pemilihan penyedia, jangan swakolo tipe 1. Begitu ya. Boleh menggunakan pegawai KRPD lain. Misalkan ya saya sebagai ahli pengadaan. Nah, itu digunakan sebagai tenaga ahli di KRPD mana gitu kan, silakan. Oke. Jaminan sanggah banding jika ada sanggah setelah pengumuman di akhir bulan. Apakah tugas UPW ya itu salah satunya nanti ya UKPBJ di masing-masing daerah tentunya harus bisa mengembangkan katalog lokal. Nanti Japungnya menjadi verifikator. Gitu ya. Tidak ada ya, udah berarti jaminan penawaran aja di atas 10 miliar ya. Oke. Jangan sampai banding memang ada ketentuan minimal HPS atau pagunya, yang penting masuk pekerjaan konstruksi. Ya karena apa? Karena sanggah banding itu ya jarang-jarang, yang kecil mah jarang-jarang sanggah banding itu ya. Karena udah kecil ngasih jaminan lagi, aduh gitu kan. Ibaratnya jadi kalau dalam bahasa Sunda mah usrip gitu, usaha ripuh gitu ya. Usaha ripuh udah diklaim paketnya kecil, nyanggah lagi ribut, pakai jaminan lagi, udah ripuh gitu mah janganlah gitu ya. Jadi makanya dari kayak gitu ya tidak ada pembatasan kan. Maaf, izin bertanya, boleh. Jaminan penawaran untuk pekerjaan yang terintegrasi dari pagu anggaran ya. Jadi karena pagu anggaran belum bisa karena pekerjaan terintegrasi belum bisa ditentukan HPS-nya.
biasanya kalau pekerjaan terintegrasi itu biasanya dia menunggu dulu konsultannya gitu ya, karena pekerjaan terintegrasi biasanya ya tadi hasil akhirnya belum jelas 100% biasanya gitu ya. Jadi dari pagu gitu ya. Terintegrasi di pagu betul. Tenaga ahli dari luar bisa di tipe 1 saja ya Pak. Nah ini di Perlem Swakol yang baru itu ada ketentuan 10% kalau nggak salah itu ya. Tapi saya juga belum eksplor nih, saya belum bisa jawab pasti ya, Mas Kevin ya, yang tenaga dari luar ini. Jadi di Perlem 3 yang Swakolola saya belum eksplor, saya masih mempelajari itu. Ada juga untuk tipe yang lain, tapi dibatasi juga nilainya ya. Dibatasi jumlahnya. Ada angka 10%, saya lupa gitu berapa persen ya. Ini memang keluar di ujian ya. Tapi kalau mau baca di Perlem 3. Baca di Perlem 3 ya, Kevin ya. Baca di Perlem 3. Oke. Oh, biar pertanyaannya kebaca di sini ya. Kita mana zoom-nya? Oke, selanjutnya apa lagi? Nah, Mas Putra udah baca kayaknya ya, Perlem 3 ya. Nah. Jody, jika PA-KPA yang tadi dikasih KKN, KPA indikasi KKN berpengaruh dengan seleksi. Oh iya, siapa yang minta kasus gagal? Nah, ini mah yang punya anggaran KKN gitu ya. Nah, ini harus dari pihak di luar ya tuh, APIP ya gitu ya, APIP atau ya di atasnya itu kalau di daerah mungkin Sekda gitu ya. Karena apa? Karena ya PA-KPA itu rajanya ibaratnya gitu kan, yang punya anggaran itu ya. Jadi tidak diatur ya langsung KPK boleh benar langsung OTT ya, langsung OTT seperti di berita-berita ya. Karena ya di dalam Perpres nggak ada yang ngatur PA-KPA kalau KKN. Bagus pertanyaannya nih. Siapa tahu yang nanya jadi ketua KPK nanti ya ini. Mas Jody ini. Bagus. Oke. Nah, 10% ya. Mohon maaf nih, saya masih lupa-lupa ingat ya. Oke. Itu ya. Nah, ada kan 10% ya. 10%. Swakola dengan BUMDes tipe apa? Ya, BUMDes, Swakola. Nah, ini hati-hati juga kalau terkait BUMDes ya. Desa-desa ya. Sebelum ke masalah swakolanya. Karena kalau kita bicara desa, ada yang namanya APBDes, APBD desa. Nah, kalau APBD desa itu kan uangnya ditransfer. Nah, itu sudah keluar dari konteks Perpres 16. Itu dia ada aturan tersendiri ya. Jadi untuk APBDes ada aturan tersendiri yang mengatur gitu ya. Ada aturan sendiri yang mengatur terkait bagaimana cara pengadaan di desa. Nah, itu ada tuh modulnya khusus. Ada modulnya khusus terkait pengadaan di desa. Itu lebih sederhana. Itu lebih sederhana ya untuk APBDes gitu ya. Untuk APBDes. Oke. Nah, BUMDes itu kan badan usaha. Badan usaha berarti penyedia kan, pelaku usaha ya. Nah, ini swakelola dengan BUMDes apakah benar atau tidak? Nah, saya agak meragukan. Karena badan usaha itu berarti pelaku usaha, berarti bukan swakelola dong. Nah, kalau swakelola itu dengan masyarakat. Ya. Nah, ini kemungkinan bukan swakelola tapi ya penyedia aja gitu kan. Misalkan BUMDes menyediakan apa, nanti kontraknya seperti kontrak penyedia. Jangan ribut dulu aku musik. Boleh. Ya. Apalagi contoh ya KPKN. Ya, silakanlah. Kecamatan itu termasuk perangkat daerah. Perangkat daerah. Teman-teman di daerah ya sebetulnya sih kalau dia kecamatan punya anggaran kan ya, punya anggaran ya berarti ada pengguna anggarannya kecamatan sebagai pengguna anggaran. Nah, cuman apakah dia capable melakukan pengadaan atau tidaknya? Nah, itu yang jadi masalah itu ya. Apakah capable tidak? Ada nggak pejabat pengadaannya? Ada nggak PPK-nya gitu kan? Ada nggak yang bersertifikatnya gitu ya? Gitu. Sepengetahuan saya itu masuk perangkat daerah gitu kan? Ya.
apa benar melalui pinjaman hibah bisa opsi pakai perpres atau tidak? Pinjaman hibah luar negeri itu defaultnya itu perpres. Jadi kata-katanya kalau tidak diatur lain di dalam kontraknya maka menggunakan perpres 16. Tapi ya sebagian besar kalau ya sepengetahuan saya, sepengalaman saya biasanya PHLN itu ya dalam kontraknya ada pengaturan yang berbeda biasanya. Misalkan untuk konsultan pendampingnya menggunakan konsultan pendamping dari negara mereka gitu misalkan ya seperti itu. Oke, yaudah sekarang mah kita tanya jawab aja lah ya. Misalkan soal nanti soal mah di Telegram aja lah, silakan. Ya. Kita jawab umum berarti, tanya jawab bebas, sebebas-bebasnya ya silakan. Oke. Contoh pengerjaan MRT Jakarta yang investor dari pengusaha Singapura begitu, apakah masuk? Wah, ini harus tanya dulu ini ya. Saya nggak tahu nih. Itu pengusaha Singapura. Saya nggak tahu MRT itu pinjaman atau bagaimana. Saya nggak tahu nih dana awalnya. Kalau ada yang tahu silakan di-sharing ya. Galuh Citra ini ya. Saya tidak tahu MRT Jakarta itu dananya dari mana ya. Skemanya bagaimana saya tidak tahu nih ya. Ya intinya kalau memang dananya dari pinjaman hibah ya pasti ada kontraknya. Nah kontraknya itu bunyinya bagaimana? Nah kalau bunyinya tidak ada pengaturan lain ya berarti perpres seperti itu ya. Tapi kalau diatur lain misalkan konsultan desainnya harus dari kami misalkan gitu ya. Terus dalam konstruksinya atau barangnya nanti mungkin mengandung komponen dari negara mereka sebagian besar. Nah itu diatur. Oke, Saiful, dalam paket pengadaan yang sama, jika seorang suami sebagai pejabat pengadaan dan istri yang bersangkutan sebagai penyedia, apakah itu coy? Aduh, suami istri kompak ya. Suami pejabat pengadaan, okay. Istri sebagai penyedia. Nah, kita lihat di perpresnya nih. Nah, masuk nggak etika nih? Kita lihat perpresnya ya. Saya marah. Perpresnya. Nah, tantangan nih. Kasus ya. Nah, mana ya? Nah, ini. Nah, ada nggak ya? Ini nomor A, jawab ini enggak kan ya? Yang agak mencurigakan ini nih. Nah, ini nih. Yang E nih, yang mencurigakan ini. Nah, ini kan pejabat pengadaan baik langsung maupun tidak langsung mengendalikan. Nah, ini. Ya, jadi tergantung apakah pejabat pengadaannya itu termasuk PSTI enggak ya? Kalau pejabat pengadaannya itu adalah termasuk perkumpulan suami takut istri, yang mana istrinya menjadi penyedia, nah, kan aman, karena suami tidak mengendalikan istri, tapi istri yang mengendalikan suami, berarti itu kan ya, karena kan PSTI tadi ya. Tapi kalau suaminya mengendalikan istri, gitu kan, nah berarti masuk gitu ya, silakanlah. Tapi sebaiknya dihindari lah, kasihan lah. Ini saya jujur ada kasus real itu ya, ada seperti itu. Tapi beda kasus lah, bagusnya masih ya beda kasus sih. Jadi suaminya PNS, istrinya non PNS. Nah tapi istrinya dijadikan nama di dalam perusahaannya. Nah ada kasus real, nama dalam perusahaannya, dalam perusahaan suaminya itu. Nah, tapi yang mencari order suaminya, mencari paket segala macam yang PNS itu. Nah, dapat paket di mana gitu ya, tersandung kasus, ya ada terbukti di APH, akhirnya ya ke pengadilan, ya harus dipenjara. Yang kena dipenjara direkturnya adalah istrinya. Nah, gitu kan, istrinya penjara, suaminya stres, suaminya meninggal duluan. Nah, pusing ini ceritanya ya. Jadi yang bagusnya dihindari lah itu ya, dihindari. Ya.
Tapi begitu kurang lebih, mohon maaf kalau tidak memuaskan ya jawabannya. Ya, coy itu kalau tadi dikendalikan oleh pejabat pengadaan, gitu ya. Jumpa pers, ya, jumpa pers lah. Telegramnya ada di healthy.net, yaitu di healthy.net ya, Mas Andri. Di healthy.net ada tuh link WAG-nya, WAG dan Telegram, silakan ya. Seperti kalau suami PPK atau Pokja termasuk coy, kalau suami PA tidak. Ini sudah mengarah ini ya, mengarah suami. Ya tentunya gini, sederhananya sih begini ya. Ya terutama teman-teman yang baru ini ya, yang baru mau masuk ke dalam sistem ibaratnya ya, menjadi CPNS. Ya kan sudah banyak bicara tadi kan, barusan juga 1 jam sudah nggak mudah gitu ya, mulai dari definisi pengadaan sampai terakhir sanksi pengawasan ya, di dalamnya ada kualifikasi 1 file, 2 file, sistem gugur, prapaskah, wah gitu kan, panjang lebar. Nah namun ya tadi itu apabila prinsip dan jadi pengadaan itu begini. Jadi apabila nah ini pengadaan barang jasa itu dipagari oleh prinsip dan etika. Nah ini kurang lebih gini. Nah kalau prinsip dan etika ini bocor, ya kita mau bicara apapun di dalam pengadaan ini udah hancur lebur gitu kan, nggak bakalan selesai ya. Jadi kalau urusan teknis sudah dicampuri oleh urusan non teknis, ya udah tinggal ya nggak bakal tercapai pasti tujuannya. Nah ini makanya pengadaan itu dipagari oleh prinsip ya, etika ya. Belum lagi di dalamnya kita ada tujuannya mau apa, gitu, ada kebijakan mau apa agar tercapai. Gitu ya. Jadi ya tadi masalah masalah suami istri segala macam ataupun pertemanan kan, kongsi segala macam gitu kan, ya kasus-kasus sebelumnya kan ada masalah hambalang, masalah papa nubruk tiang listrik gitu kan, itu kan semuanya pelanggaran terhadap prinsip dan etika kan semuanya gitu kan. Oke, sudah ada lagi ya. Ya, silakan. Nah, apalagi ya? Udah, sok. Pertanyaannya sekarang malah. Waalaikumsalam, Andrian. Terkait pasal 27A, PPK dapat menggunakan selain jenis kontrak dimaksud. Kontrak bagaimana dimaksud selain pasal 12 tersebut? Ya, kontrak-kontrak itu di dalam best practice itu ada ya. Kalau cost plus fee sudah ya. Apalagi ya, saya lupa dulu pernah ada ya, intinya saya lupa tuh, ini gini lah, kalau faktor umur tuh gini ya, belum ingat sudah lupa gitu ya, dan susah ingat gampang lupa gitu kan, susah ingat gampang lupa ya, yang paling bagus kan gampang ingat susah lupa ya gitu kan ya. Jadi masih banyak bentuk kontrak lain sebetulnya mah. Kayak cost plus fee itu kontrak tambahan tuh dari best practice yang ada ya. Dulu saya pernah, saya lupa ya. Nantilah ya, saya lihat lagi ya. Jadi pada intinya sebetulnya masih banyak jenis kontrak lain yang bisa dipakai gitu kan. Yang masih banyak dipakai. Kayak cost plus fee juga kan bisa berdasarkan persentase fee-nya itu, bisa berdasarkan nilai berapa fix ya, gitu kan, fix cost itu kan, seperti itu. Nah itu silahkan bisa digunakan, tapi tentunya ya ada kajian, ada dasarnya. Oh ini cocoknya memang seperti ini, cocoknya seperti itu. Ya. Oke, gitu ya Pak Adrian ya. Preferensi harga paling tinggi 75% kepada baru selesai. Di atas harga penawaran terendah, bagaimana penjelasannya? Ini juga nih pernah dijelasin tapi
konsepnya saya belum nangkep jujur nih. Silakan kalau ada yang bisa menjelaskan nih dari Herna Rosiana nih. Saya pernah mendengar penjelasannya tapi jujur saya belum nangkep konsepnya gitu ya. Itulah saya tuh apa kalau mendengar suatu teori itu susah ingat gitu, susah paham gitu ya. Karena harus benar-benar tahu dulu filosofisnya apa sih ini ya. Jadi kalau belum dapat filosofisnya apa itu kadang ya belum masuk gitu. Nah ini juga termasuk ini saya pernah dengar ini ya. Cuma masih belum nangkep apa gitu maksudnya gitu ya. Silahkan kalau ada yang bisa jelasin silahkan, nanti ini PR buat saya ya. Nih. Dulu saya pernah dijelasin sama siapa gitu ya, tapi saya belum nangkep nih jujur nih. Oke. Ya, mohon maaf ya, saya juga tidak tahu semuanya nih. Jadi kalau emang nggak tahu, saya bilang nggak tahu aja lah gitu kan, apa-apa. Ya. Oke, saya sering nemu soal tentang etika pengadaan yang pilihan seperti itu. Jadi sepertinya, maksudnya gimana? Oh, ngarah. Oh, ini ada indikasi yang lain ya. PPK mengendalikan kontrak itu nggak ada yang controllingnya kah? Maksudnya gimana nih, Mbak Mariati nih? Mengendalikan kontrak nggak ada yang controlling. Kontrolnya ya PA-KPA aja ngontrol. Ada tim teknis ya, ada tim teknis seperti itu ya, ada tim teknis kontrol. Ya atasan dari PPK-nya yang paling jelas pasti PA-KPA. PA-KPA pasti yang kontrol itu ya, yang paling tinggi jabatannya. Oke. Apalagi ada pertanyaan lain? Ada yang mau bicara langsung silahkan. Cukup? Aduh. Udah pada tercerahkan ya. Ini Mas Putra tuh ini bukan Mas CPNS apa yang sudah lulus kan Putra ini bukan? Halo? Coba open mic Mas Putra ini. Itu kan yang dari Kumham itu bukan? Ini. Halo, Om Putra? Oh, bukan ya. Oh, kirain. Peserta SKB juga. Oh, iya, ya. Saya pikir pada yang... Baik, silakan. Ada pertanyaan lain? Ada yang mau bicara langsung, silakan. Kalau tidak ada, cukup berarti ya. Sudah siap semuanya ya? Insya Allah. Oh, peserta SKB. Siap. Oke, gimana? Nggak ada lagi? Dan ya, baik kalau tidak ada, kita cukupkan sampai di sini. Saya ucapkan terima kasih atas semua perhatiannya ya. Saya mohon maaf apabila ada kekurangan. Silakan jangan suka, jangan ragu ya apabila ada pertanyaan ya. Baik di Telegram atau di WA salam pengadaan dari Bogor ya. Silakan ya. Sharing-sharing ya. Terus soal-soal ya boleh di request, nanti saya kirimkan di Telegram. Tolong diingatkan saja ya. Soalnya nih, ya inilah kadang kesibukan itu ya, faktor umur kadang gitu ya. Faktor umur ini. Yang pesan buku juga saya takut ada yang belum kekirim, tuh tolong diingatkan ya. Kalau ada yang belum terkirim sudah berbulan-bulan, saya takut ada yang lupa itu. Sama anak saya juga ada yang kelupaan gitu ya. Oke. Ya, nanti diupload di YouTube ya. Mohon keikhlasannya untuk saya upload di YouTube ya. Mudah-mudahan. Terus insya Allah nanti juga mohon doanya Sabtu pengadaan batch 3 akan mulai bergeser bukan hanya dasar tapi bahas ke perlem pengadaan ya. Mudah-mudahan teman-teman nanti sudah
sudah pada lulus ya. Dilanjut lagi. Bukannya udah mau pada tes, besok ini kok masih lanjut lagi. Tesnya kapan sih ini? Tesnya kan bukannya minggu depan, minggu ini atau minggu depan katanya tanggal 15 berapa? Ya. Ya, minggu depan. Ya, minggu depan berarti udah. Ya. Oke. Saya tahap 2. Tahap 2. Maksudnya tahap 2 gimana? Ada 2 tahap. Tahap 2, 2 tahap. SKB itu ada 2 tahap. Oh, SKB ada 2 tahap. Oke. Tahap 2 mulai teman-teman ya. Ya, ya. Oke, sip. Udah. Terima kasih ya atas partisipasinya ya. Terima kasih sudah memberikan ladang amal juga bagi saya, bisa sharing-sharing ya. Oke. Kalau ketemu anak saya, Ulpina, jangan lupa ya. Nah, ini unit layanan pengadaan Indonesia ya. Nah, siapa tahu nanti ketemu ya, bisa dijadikan ahli pengadaan juga ya. Amin. Baik, demikian. Terima kasih. Mohon maaf ada kekurangan. Gimana ya? Ini apa pantunnya? Apabila ada jarum yang patah, jangan taruh di peti. Apabila kata yang salah, jangan taruh di hati. Ungkapkan di WAG atau di Telegram gitu ya. Baik. Kita tutup dengan alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat selalu dan salam pengadaan dari Bogor. Terima kasih ya. Sampai jumpa lagi. Kalau ketemu dimanapun ya, di LKPP atau dimanapun, silakan menyapa. Mohon maaf, saya pasti nggak bakalan ingat ataupun semuanya ya. Bukan saya artis atau apa, bukan ya, memang bukan ya. Tapi ya karena memang beginilah kan ya, sudah faktor umur, kadang suka jadi ini suka jadi awkward gitu kan, kayak di lift, Pak Heldi, aduh siapa ini ya Allah, nah tolong jangan saya ini Pak, nah gitu kan, saya bilang oh, nah padahal kan lupa juga padahal gitu kan, gitu ya. Terima kasih sekali lagi ya. Kita tutup ya. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya ya. Izin lift ya. Dadah. Ya.